Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi semua. Saya ulang ya. Selamat pagi semua. Berarti saya nggak salah dengar. Mari pelan-pelan ya, sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucapkan selamat pagi. Saya kasih garis bawah, selamat pagi. Artinya, pagi ini dalam sapaan saya ada doa supaya ibu bapak semua dalam keadaan selamat gitu ya. Lalu jawaban bapak ibu apa? Pagi. Artinya bapak ibu cuma menyapa saya tapi tidak mendoakan saya selamat. Bapak ibu selamat pagi. Terima kasih ya, maaf merepotkan. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Stefanus dari GKI Veteran Tasikmalaya, dan saya adalah rekan Pendeta Deborah. Kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ya, Pendeta Deborah pernah melayani di GKI Rahmani. Nah, saya rekan sepelayanannya. Dan saya mau mengawali ini dengan sebuah impresi, first impression gitu ya, kesan pertama. Jadi saya suka lihat YouTube-nya GKI Rahmani, peribadatannya Natal kemarin, dan juga ada acara rame-rame apa di luar ibadah, ada juga di YouTube tuh. Sejauh yang saya lihat dari YouTube, secara jemaat banyaknya dewasa senior gitu ya, lansia lah. Saya kalau dihalus-halusin itu mikirnya terlalu susah. Sampai tadi saya konfirmasi lagi kepada Bapak Rudi, kalau mayoritas di ibadah minggu dewasa muda, pemuda-pemudi, ataukah orang tua? Dan jawabannya apa kira-kira? Orang tua, lansia gitu ya. Saya percaya sampai di momen ketika saya tadi ada di depan bersama Bapak Andri, bersama Pak Budi, bersama Ibu Sefri, saya mulai melihat memang yang naik jemaat itu casingnya tua. Tapi apa yang ada di balik casing dewasa senior itu ternyata berbeda dengan casing luarnya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena sebagian besar jemaat oma-oma, engkong-engkong yang tadi datang, kebanyakan kan lewat tangga sana. Padahal ada lift. Keren gak sih? Ada lift, tapi pakainya tangga. Gak usah bilang liftnya rusak. Saya mau tetap ada dalam rasa percaya bahwa bahwa tangga itu menjadi sebuah pembuktian bahwa ibu bapak semua yang sudah lanjut usia tidak pernah dibatasi oleh kerinduan untuk beribadah, sekalipun harus, kalau orang Sunda bilang, harus tetean gitu ya. Tetean tuh harus apa sih? Nah, tante lebih, ya tetean itu gitu ya, berpegangan, sampai saya melihat ada tadi oma yang nyicil tangga, karena memang engap apa, sesek lah ya, atau ngos-ngosan lah gitu ya, sampai bagian tengah berhenti sebentar, lalu saya lihat oma itu, langsung cepet-cepet, padahal tadinya mungkin akan istirahat 5 menit, tapi karena harga diri dong ya, maka oma itu segera jag-jag. Aduh, jag-jag, Bapak Ibu tahu jag-jag, bugar gitu ya, bugar, lalu kemudian menyalami, selamat hari Minggu Pak, selamat pagi Pak, keren sekali. Dan saya bersuka cita bahwa oma-oma di sini tidak terlalu cocok disebut oma atau popoh. Nanti mungkin dipanggil cici saja. Dan untuk oma-oma jangan merasa dirinya tua ya.
Karena tua itu hanyalah keadaan tidak mudah. Sudah pasti ya, oma-oma nggak mudah. Tapi lihatlah, pemilihan istilah akan sangat menentukan kualitas semangat kita. Kalau kita ditanya lah sama seseorang, oma, opa, engkong, popo, umur berapa? Mama, popo ma udah 69. Popo ma udah 70 sekian, udah tua. Lihatlah apa yang akan dirasakan. Ia akan merasa punya alasan untuk menjadi lemah, betul? Tapi kalau sekarang jawabannya gini, kalau ditanya, Kong, Poh, umur berapa? 79, tahun ini 80. Udah tua dong, Kong. Oma, enggak. Engkong mah, om mama enggak tua. Engkong dan om mama cuma klasik. Iya kan? Jadi, kalau klasik apa? Yang klasik itu harganya mahal. Lihatlah sekarang motor-motor baru nih, harganya jauh di bawah harga motor Vespa. Jadi anggaplah oma opa yang usianya sudah di atas 70 tahun itu Vespa lah. Jadi kalau dibilang, oma opa sudah tua, enggak. Saya hanya seusia Vespa yang semakin mahal. Karena apa? Karena spare partnya susah. Jadi kalaupun jalannya udah mulai pelan-pelan, banggalah karena spare partnya nggak ada yang jual. Jadi lihat bagaimana cara kita melihat diri kita akan menentukan apakah kita semangat atau enggak. Nah sekarang saya mau tanya lagi. Bapak, Ibu, Saudara semua bersuka cita hari ini? Karena temanya terang di bawah bayang-bayang nih. Bersuka cita hari ini? Yang kayak apa muka yang bersuka cita itu? Jangan sampai di tengah saya khotbah ada yang begini. Karena dari mimbar, saya, Pendeta Susi, akan mudah mengamati apakah ibu bapak saudara semua sungguh-sungguh memperhatikan khotbah atau sesuatu yang lain. Berdasarkan apa? Berdasarkan anggukan. Pertama nih, kalau anggukannya adalah anggukan konstan, maka tandanya ibu bapak saudara semua memperhatikan. Anggukan konstan itu mau pura-pura nggak ngerti, tapi kalau anggukan konstan, saya akan merasa, keren banget memperhatikan gitu ya. Tapi kalau anggukannya justru ada dalam tempo yang tidak konsisten dan cenderung kaget, misal gini. Tandanya apa? Tandanya apa? Bukan. Tandanya ibu bapak sedang dijamah oleh Roh Kudus. Mau tidur dijamah, kaget ya kan? Tapi nggak apa-apa ya, saya tidak katakan yang ngantuk di gereja itu dosa. Enggak. Kalaupun ibu bapak lupa atau nggak bisa tidur tadi malam, tapi pagi-pagi harus bangun lagi, lalu sekarang ngantuk, percayalah nggak apa-apa. Ngantuk itu jauh dari keselamatan, nggak dosa. Dan kalaupun ngantuk dan tertidur, saya nggak akan bangunkan. Justru tidurnya bapak ibu adalah tidur yang lebih Kristiani. Karena tidurnya di gereja, ya kan? Tidur yang alkitabiah, tidur dalam persekutuan bersama. Poin saya begini, bahwa semua yang menjadi panggilan-panggilan kita untuk menghadirkan ibadah kepada Tuhan itu, semua diawalinya dengan apa yang kita pancarkan di dalam. Contohnya begini, kalau tema kita saat ini adalah terang di tengah bayang-bayang, gampangnya ini kesimpulannya saya taruh di depan saja. Ini mau menggambarkan bahwa hidup yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak sepenuhnya gelap, tapi terang juga enggak. Misalnya kayak wajah kita katakan, ya aku bersuka cita hari ini, tapi wajahnya enggak. Sampai ada yang bilang gini, wajah saya mah emang judes karena itu bawaan orok, karena itu bawaan lahir. Kalau engkau tidak suka wajahku yang judes, ya jangan langsung menghakimi.
karena hatinya baik. Itu klasik. Atau ada lagi yang mengatakan, hanya omonganku saja yang kasar, tapi hatiku baik. Itu omong kosong. Kenapa? Wajah kita adalah cerminan hati. Apa yang kita ucapkan adalah cerminan hati. Jadi kalau dari mimbar ini, saya melihat wajah ibu bapak yang bersuka cita, harusnya wajahnya kayak apa? Coba saya ingin lihat. Apakah bapak ibu bersuka cita hari ini? Amin. Cik mana bersuka cita teh? Gitu ya. Jangan sampai anak-anak muda sekarang tuh punya satu istilah namanya bombastic side eye. Kalau orang Sunda bilang mah matanya ngadelek. Ngadelek tuh gini, mata-mata sinetron tuh. Kayaknya tuh dia lagi mencari, saya akan cari celah kesalahan khotbahnya di mana. Bapak Ibu, saya mau sampaikan sejak awal. Kalau Bapak Ibu akan mencari kekeliruan di dalam khotbah saya hari ini, percayalah akan ada banyak sekali yang bisa dikomentari. Jadi kalau Bapak Ibu pikir saya cuma ganteng doang, enggak. Saya pasti akan melakukan banyak salah ngomong dan salah ucap dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah apakah kita menyadari betul bahwa hidup kita adalah hidup yang akan selalu kita upayakan melekat kepada Kristus, supaya melaluinya Kristus bisa kita tularkan pada orang lain. Bayangkan begini, di luar keluarga besar GKI Rahmani, ada banyak orang yang nggak pernah mengenal Kristus. Ada banyak orang yang tidak membaca Alkitab. Tapi mereka berjumpa dengan kita. Dan mereka membaca kita. Apakah di dalam kita ada Kristusnya yang bisa dibaca? Di dalam kita ada pengampunan yang diberikan. Di dalam kita ada sukacita yang ditularkan. Kita tahu bahwa hidup kita menemukan kemuliaannya saat kita bersedia dipakai dalam urapan Tuhan menjadi pembawa damai, pembawa kasih, pembawa kerukunan. Jadi kalau orang Kristen, kehadirannya malah bikin orang marah-marah. Apakah kita sedang membawa Kristus? Enggak. Kalau orang Kristen di sebuah komunitas justru memberi sebuah contoh, tidak bisa mengampuni, apakah kita anak Tuhan? Jawabannya bukan. Ada teologi sekolah minggu. Saya yakin ibu bapak saudara semua ingat teologi ini. Semua yang baik datang dari Tuhan. Sampai di sini setuju? Semua yang jahat, semua yang buruk datang dari si iblis. Setuju? Setuju dulu nggak? Kalau nggak, saya panjangin khotbahnya nih. Karena khotbah pendek dan panjang itu akan sangat jelas sekali jawabannya. Saya mau tanya deh, Bapak Ibu seneng khotbah panjang atau khotbah pendek? Dua kubu. Seneng khotbah panjang atau khotbah pendek? Pendek. Panjang. Pendek. Saya mau bilang gini. Tadi setuju dulu ya, semua yang baik datang dari Tuhan. Amin. Semua yang jahat datang dari si iblis. Amin. Gak usah diaminkan, ini memang kenyataannya begitu. Semua yang jahat datang dari si iblis. Berarti semua yang berkaitan dengan kita mengasihi, kita mengampuni, kita membawa damai, kemanapun kita membawa kehangatan, kerukunan, itu datang dari Tuhan, dan kita adalah anak-anak Tuhan. Betul ya? Kalau kebiasaan dan hobi kita gosip, kemudian ngebenci orang, nyinyir sama orang, atau kita mudah sekali melihat yang buruk dari diri orang lain, itu jahat atau baik? Sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Kalau yang baik berarti kita anak Tuhan. Kalau kita melakukan yang buruk itu berarti kita anak papa mama kita lah. Masa papa mama kita disebut setan kualat itu? Langsung diusap-usap ya Bu ya. Tapi lihatlah, kita selalu dihadapkan pada pilihan mau jadi terang atau membiarkan diri kita di tengah bayang-bayang tanpa memilih terang. Bapak Ibu pernah ada, apakah PowerPoint-nya?
Next. Dr. Reinhardt. Oke. Pernah ngalami nggak gini? Di rumah nih ya, lampunya nggak mati, tapi nggak terang juga. Lalu dalam sebuah ruangan itu, dia nggak gelap gulita, tapi juga nggak terang. Yang membuat kita tuh suka tanya gini, ini lampu kenapa ya? Pernah lihat, perhatikan kan, kalau lampu udah detik-detik mau wafat, biasanya dia mulai meredup, dan nggak enak buat kita untuk membaca, nggak enak, untuk melihat ruangan juga nggak enak, dan kita ngomel-ngomel sendiri. Pernah ada dalam situasi itu? Semuanya serba tidak maksimal, melihat jelas nggak bisa, tapi nggak kelihatan juga enggak. Ini mirip kayak hidup kita. Kenapa? Hidup kita enggak hancur, tapi juga enggak cerah. Hidup kita tidak dalam sebuah persoalan yang besar, tapi kok rasanya tetap berat. Dan ini seolah, kalau dalam istilahnya Rasul Paulus, hidup yang enggak asin, enggak bisa dinikmati, istilahnya tawar. Tidak ada yang salah, tapi tidak ada gregetnya. Kayaknya tidak ada luapan Roh yang Kudus. Entah kapan terakhir kalinya kita merasakan ada semangat yang sangat luar biasa, yang membuat kita dapat mengatakan, Tuhan, hari ini aku gantungkan semua pergumulanku kepadamu, aku gantungkan di atas salibmu, dan aku mau berjalan dalam sebuah kelegaan karena tahu engkau menuntunku. Kapan terakhir kali kita ada dalam ekspresi iman yang seperti itu? Ya, nggak inget sih. Hanya menjalani saja. Ya, sama, kita masih next gitu aja ya passwordnya. Kita menjalani semuanya biasa. Ke gereja, melayani, pergi kerja, masih senyum. Tapi kita tahu hidup yang kelihatannya terang-terang itu, di dalamnya ada bayang-bayang. Ada kecemasan, ada lelah, ada seolah-olah pindah semangat, sudah tidak ada lagi semangatnya, bingung arah. Dan hari ini firman Tuhan tidak sedang berkata, hai anak-anakku, semuanya akan baik-baik saja kok. Enggak. Bukan itu yang mau saya khotbahkan hari ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa di tengah bayang-bayang kecemasan, pergumulan, kekhawatiran kita, amarah kita, kejengkelan kita, Tuhan mau katakan, Ia mau menghadirkan terang. Bukan nanti, bukan di sana yang jauh, tapi hari ini, di sini Tuhan memberikan terangnya bagi kita. Supaya bukan bayang-bayang yang membuat kita sulit untuk melihat Tuhan, tetapi terang yang membuat kita jadi punya arah. Next. Dan dalam kitab Yesaya tadi, dikatakan dengan sangat indah, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini bukan sekedar kalimat yang puitis. Ini adalah janji Tuhan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kalau sekarang dengan apa yang kita sedang hadapi masing-masing, ada yang datang dengan pergumulan, ada yang datang dengan sebuah kerinduan yang sudah lama didoakan tapi belum segera terjawab. Dengan semua pergumulan bahwa saya ingin mengampuni tapi rasanya belum sudi. Untuk ibu bapak saudara yang masih sulit untuk mengampuni, saya mau bilang gini. Menahan pengampunan itu seperti kita minum racun
berharap orang lain yang keracunan. Ketika kita membiarkan amarah kita, memelihara amarah kita, dengan berharap orang yang kepadanya kita marah-marah akan mendapatkan efek jerak, percayalah, dia nggak keracunan. Kita yang akan keracunan sendiri. Kita yang akan kehilangan damai sejahtera dari Allah. Dan kita tidak akan pernah melihat terangnya Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, yang diperlukan adalah kekuatan lutut. Maksudnya, berlututlah dan katakan, Tuhan, kebencian ini menjadi pintu masuk bagi si iblis untuk menguasai jiwa dan roh. Dan semakin iblis menguasai kita, semakin kita sulit untuk melihat kasih-Nya Allah. Yang diperlukan adalah keberanian kita untuk mengatakan, sekalipun kita punya daftar kesalahan-kesalahannya, tapi kita bisa katakan, Tuhan, di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, aku mengampuninya. Dan aku mau hidup dalam kelepasan, aku hidup dalam kelegaan, dan aku hidup memandang salib-Mu. Dan lihatlah apa yang akan kita rasakan. Yang kita rasakan seperti apa yang Yesaya rasakan. Bangsa yang gelap, hati yang gelap, akan melihat terang yang besar. Hidup kita akan melihat kelegaan. Kita nggak akan pernah cari tahu, kok bisa hidup kita jadi lega. Kita hanya tahu kuasanya Tuhan membuat segala hal yang gelap menjadi terang. Next. Dan Injil Matius menjelaskan, ini keren sekali. Ada sebuah gambaran bahwa Yesus melakukan sebuah perjalanan dalam Injil Matius tadi. Menariknya adalah, Tuhan Yesus tidak memulai perjalanan rohaninya di Yerusalem. Ada yang menarik dengan ini? Kalimat Tuhan Yesus tidak melakukan dan memulai perjalanan rohaninya di Yerusalem. Yerusalem itu kan pusat agama. Tuhan Yesus tidak mulai di pusat agama. Bukan di tempat di mana kerohanian dijunjung tinggi. Sama sekali enggak. Dikatakan Yesus datang ke Galilea. Ini daerah pinggiran, Bapak Ibu. Daerah yang campur aduk. Daerah yang seringkali dipandang sebelah mata. Tapi Yesus datang ke sana. Kalau ini Bapak Ibu, kita didatangi oleh dokter. Sekarang nih, Bapak Ibu akan bersuka cita nggak? Jawabannya bisa macam-macam. Kalau saya punya keluhan, ada sakit, saya senang karena saya akan tanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak sakit, gitu kan? Tapi yang tidak sakit tidak akan melihat kehadiran dokter itu menjadi sebuah manfaat. Karena apa? Tidak ada yang saya perlukan. Kalau Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, sebuah pusat kerohanian, ada bait Allah di sana, ada orang-orang yang sudah merasa cukup dengan hidup rohaninya, Tuhan Yesus tidak akan dilihat sebagai sosok yang dibutuhkan. Ketika Tuhan Yesus datang ke Galilea, pribadi-pribadi hidup dalam pergumulan, hidup dalam merasa aku bukan orang-orang atau bangsa terpilih, aku udah pasti nggak akan selamat, aku udah pasti nggak akan masuk surga, maka kehadiran Yesus yang adalah Mesias akan disambut baik. Oh, Bapak Ibu, saya ingat ada sebuah tulisan di belakang truk. Kan suka keren-keren tuh ya kalau tulisan di belakang truk. Kurang lebih bunyinya gini. Untuk yang Bapak Ibu dari Jawa, ada Pak Budi ya dari Salatiga. Bunyinya gini. Saado-adoe lunga ilingo wong tuwa. Wong tuwa ra perlu bondo, sing penting anake teko. Artinya, jangan buang sampah sembarang. Buang.
Kurang lebih gini lah ya, terjemahan bebasnya ya. Sejauh-jauhnya kita pergi, ingat sama orang tua. Orang tua tuh bukan perlu uangnya. Yang penting anaknya datang. Untuk oma opa, bapak ibu yang anaknya sudah mulai merantau dan di masa liburan dia pulang, ada rasa damai di sana kan? Saat doa lungo, mau pergi kemanapun lah, tapi kalau dia sudah datang, dia tetap menjadi anak kecil di depan orang tuanya, dan orang tuanya tuh ingin selalu, kalau istilah Sundanya, dikekewek gitu. Tahu bahasa Cirebonnya apa dikekewek gitu? Gitu. Saking gregetnya, gemesnya, kangennya gitu ya. Pokoknya mau anaknya udah gede. Karena ada rasa tentram, ada rasa damai di sana. Orang Galilea merasakan yang sama. Ke sebuah kerinduan untuk tanda petik dikekewek sama Tuhan Yesus. Mereka ingin mendapatkan sebuah kelegaan. Hai Mesias, ini kami, bisakah kami mendapatkan keselamatan yang sama? Bisakah kami yang selama ini hidup dalam kegelapan mendapatkan sedikit terangmu saja? Karena sedikit terangmu saja sudah cukup untuk membuat kami selamat. Sudah cukup untuk membuat kami tahu bahwa hidup kami punya arah. Dan ketika Tuhan Yesus ke Galilea, next, maksudnya adalah bahwa Tuhan tidak alergi dengan tempat yang gelap. Tuhan itu nggak nunggu hidup kita rapi dulu kok. Tuhan tidak menunggu iman kita kuat dulu. Tuhan tidak nunggu keluarga kita beres dulu. Enggak. Justru dalam situasi yang belum beres dalam hidup kita, Tuhan mau datang untuk kita semua membawa terang itu. Jadi jangan berpikir kalau hidupku sudah tenang, pasti Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku. Firman Tuhan hari ini membalik logika itu. Yaitu Tuhan bekerja supaya hidup kita punya terang. Kita berjuang ngerapihin diri dan gak rapi-rapi. Kenapa? Karena kita selalu mengandalkan kekuatannya kita. Yang Tuhan mau adalah, ayo lepaskan segala batasan-batasan itu, datang saja kepadanya dengan ada satu istilah yang saya suka, bold prayer. Doa yang berani, doa yang tebal. Nggak apa-apa katakan, Tuhan hidupku berantakan Tuhan. Tuhan hidupku kayaknya tawar-tawar aja. Tuhan segarkanlah aku. Aku mau menemukan dan merasakan kembali bagaimana dicintai Tuhan. Supaya ketika aku tahu aku dicintai, maka ada cinta, ada kasih yang keluar dari diriku. Ini logikanya kan? Kita baru bisa mencintai, mengasihi orang lain saat kita merasakan dicintai. Betul nggak? Kalau kita tidak pernah tahu bagaimana dicintai, kita pasti akan sulit mencintai. Kita akan selalu memberikan apa yang kita punya. Dan kita tidak pernah bisa memberikan apa yang tidak kita punya. Jadi kalau apa yang keluar dari diri kita adalah kepahitan, kita bisa lihat di dalam kita cuma pahit sehingga yang keluar adalah pahit. Kalau yang di dalam kita adalah kasih, yang keluar kasih. Kalau yang di dalam diri kita adalah segala hal yang manis, yang keluar juga yang manis. Maka mintalah kepada Tuhan, Tuhan jadikan hidupku penuh dengan cinta kasih karena aku tahu aku diselamatkan. Karena aku tahu setiap hari rezeki Tuhan mengalir atasku. Bangun di pagi hari tanpa sesak, bangun di pagi hari tanpa mikir-mikir hari ini, bangun pagi harus pegangan ke besi yang mana. Bangun di pagi hari, jalan ke gereja, Tuhan luputkan kita dari berbagai kecelakaan, Tuhan luputkan kita dari berbagai musibah dan bencana, dan kita hanya katakan, Tuhan ini bukan usahaku, Tuhan ini adalah karyamu dan aku mau bersyukur. Ketika kita tahu kita dicintai, luapan rasa syukur itu akan dirasakan oleh orang lain. Dan itulah yang Tuhan mau ketika kita hidup memilih terang. Jadi milih hidup dalam terang, atau milih untuk terus ada di bawah bayang-bayang kegelapan. Next. Dan Bapak Ibu, Mazmur 27 tadi yang kita daraskan sama-sama mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut.
Ini Daud nih yang ngomong. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Daud gak sedang bilang bahwa, oh Tuhan engkau menghilangkan semua masalahku. Enggak. Daud katakan, Tuhan adalah terangku. Terang itu bukan membuat jalan jadi mulus, kan? Terang itu membuat jalan jadi kelihatan. Ini seperti senter, next. Seperti senter yang kita pegang saat mati lampu di malam hari. Ketika kita nyalain senter itu, kita kan tidak membuat malam jadi hilang. Tapi senter itu cukup menolong kita untuk kita bisa melangkah satu langkah lagi, dan itu sudah cukup. Dan terkadang kita tidak membutuhkan jawaban yang panjang untuk pertanyaan hidup kita. Yang kita perlu tanyakan secara sederhana adalah, Tuhan, apa langkahku hari ini? Tuhan, kemana engkau mau mengantar aku? Dan terang Tuhan cukup untuk satu langkah hari ini. Next. Bapak Ibu, di 1 Korintus tadi ada sebuah pesan pastoral untuk kita semua, untuk setiap gereja. Yaitu ketika kita hidup di dalam terang, maka hal pertama yang kita harus jadikan sebuah pemahaman rohani yang tertanam sebagai fondasi adalah, terang itu harusnya memersatukan kita dan bukan memecah. Paulus kan negur tuh jemaat Korintus, aku dari golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus. Terang Kristus itu satu, tapi jemaatnya terpecah. Ini sebuah pergumulan sejak ribuan tahun lalu loh. Aku dari golongan ini, aku lebih suka yang itu. Kalau hari ini gitu ya, apa yang Paulus hadapi adalah jemaat-jemaat yang barangkali juga sedang bergumul dengan seleranya. Aku lebih suka ibadah model A, aku lebih suka pendeta yang C, dan lain sebagainya. Aku lebih suka selera permusikannya begini, aku lebih suka singernya si B. Paulus mengingatkan, terang Kristus bukan tentang siapa yang paling benar. Terang Kristus adalah tentang siapa yang mau menjadi rendah hati. Next. Dan kita memikul salib. Salib itu bukan tentang pamer kekuatan. Salib adalah tentang tanda kasih. Di keluarga, di komunitas, di gereja, kita membawa salib. Saya senang loh Bapak Ibu. Maksudnya orang Kristen nggak boleh malu menggunakan atribut salib ya. Tapi bukan untuk menunjukkan sekedar identitas saya Kristen loh. Tapi untuk menjadi pengingat ketika kita tergoda untuk marah-marah. Ingat, yang kita perkenalkan adalah Kristus yang kasih, bukan Kristus yang marah-marah. Kalau di kendaraan saya pakai gantungan salib. Karena salah satu kelemahan saya adalah dulu ya, saya paling mudah sekali trigger gitu ya, terpicu gitu ya, emosi kalau udah disusul orang, tapi dengan gaya yang ugal-ugalan. Wah, sekarang gantungan salib itu cukup mengingatkan saya supaya ketika saya disalib, saya akan mengatakan, Tuhan jaga dia, jauhkan dari celaka. Kiranya ia bisa sampai di rumahnya, berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan selamat. Dan sekarang, sekalipun kita tidak selalu dalam atribut salib yang fisik yang kelihatan, tapi mulai membayangkan secara imajiner, salib ada di depan kita, kemanapun kita pergi. Ketika kita bimbang, Tuhan tuntun aku. Ketika kita tergoda untuk tawar hati, Tuhan kuatkan imanku.
Ketika kita tergoda untuk sama-sama membenci orang lain, katakan, Tuhan, Engkau sudah menebus aku, dan aku bukan sosok pembenci. Kita membawa terang itu. Dan kalau terang Kristus hadir, yang bertambah besar bukan ego, tetapi kasih dan kesabaran. Next. Dan ini yang akan kita bawa pulang. Kasih itu dipraktekin, Bapak Ibu ya, setiap hari. Tidak selalu sesuatu yang spektakuler, tapi sesuatu yang sederhana. Ada 3 hal. Pertama, next, nyalakan terang di hati. Dengan cara apa? Mulailah dengan doa yang sederhana. Tuhan, terangilah langkahku hari ini. Enggak panjang tapi sungguh. Doa sederhana. Yang kedua, next, jadilah terang bagi 1 orang minimal. Tidak perlu ceramah, tidak perlu pengajaran-pengajaran. Cukup kita lebih sabar, kita lebih mengerti, kita mau mendengarkan. Lebih sabar ya. Dan yang terakhir, next, pilihlah terang saat kita ingin mengeluh. Waktu kita mau mengeluh, ganti dengan ucapan syukur. Jadi kita bukan jadi orang Kristen yang ngomel-ngomel. Kita jadi orang Kristen yang kemana-mana ucapannya baik. Dikritik sama orang, jangan lalu emosi. Katakan saja, terima kasih ya. Dan itu akan lebih membuat kita nggak kehilangan ketenangan, karena ketenangan mahal sekali. Memang bayang-bayang tidak akan langsung hilang, tapi kegelapan tidak lagi menguasai kita. Next. Bapak Ibu, terang Kristus tidak datang untuk membuat hidup kita sempurna, tapi setidaknya hidup kita jadi punya arah. Gak peduli umur berapapun kita cuma tahu kita sedang berjalan di jalannya Kristus. Dan kita cuma tahu, selama kita masih diizinkan Tuhan bangun di pagi hari, dan juga menikmati sepanjang hari ini, inilah anugerah. Hidup dalam cinta seperti apa yang kita bisa pancarkan hari ini. Apapun yang kita lakukan, lakukan dalam cinta Tuhan. Cintailah apa yang Tuhan percayakan untuk kita ucapkan, untuk kita lakukan, dan bahkan sebuah tepukan sederhana di pundak seseorang sambil mengatakan, yang sehat selalu ya, itu pun dalam urapan Tuhan bisa menjadi kekuatan dan berkat. Selamat terus hidup dalam terangnya, dalam tuntunannya, dan damai Tuhan melimpah senantiasa. Kiranya Tuhan merahmati dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak.